Perkenalkan, saya Aura Marcella Tasabila dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Ahliwana Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Pintar sekali anak-anak ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu lagi dengan ibu, yaitu Ibu Aurel. Kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan PKN, bahasa Indonesia, dan ilmu pendidikan sosial. Pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak, di sini ada sebuah cerita teks. Nah, yaitu ada di buku kalian yang isi ceritanya. Ada yang ingin membacakannya, anak-anak? Saya, Bu. Oh, baiklah, silakan. Yang isinya, hai teman-teman, namaku Uday. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Aku di Bali tinggal di daerah Tabanan. Bali sangat terkenal hingga di luar negeri sebagai ikan pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Yang salah satunya adalah Tabanan, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan dinominasikan oleh pegunungan dan pantai. Selain Tabanan terkenal sebagai penghasilan beras dan sayuran, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun penduduk yang tinggal di perkotaan bermata pencarian nelayan. Baiklah anak-anak, di sini ibu ada 24 pekerjaan. Yang pertama yaitu angkutan, yang kedua itu kasir, yang ketiga itu adalah hairdresser, yang keempat itu ada reporter, yang kelima itu adalah barber, yang keenam itu ada dentist, yang ketujuh adalah lawyer, yang kedelapan adalah sales, yang kesembilan ada barman, yang kesepuluh ada Aiguner, yang selanjutnya ada official, yang ke berikutnya adalah vet, yang ke berikutnya adalah molder, yang berikutnya adalah nurser, yang berikutnya ada fireman, yang berikutnya ada plumber, yang berikutnya ada butcher, yang berikutnya adalah policeman, dan ada juga dokter, dan ada juga waiter atau waiters, ada juga camper, ada juga postman, jiggle, dan ada juga yang terakhir yaitu chef. Itu dia anak-anak pekerjaan yang ada di kalangan masyarakat kita. Nah, selanjutnya ibu punya teks tentang mata pencarian. Itu ada di buku kalian halaman 29. Baiklah, buka buku kalian anak-anak. Yang mana teksnya itu, lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisiran pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk bisa mengetahui perbedaan mata pencarian masyarakat berdasarkan lingkungannya, yaitu yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani, tambak, pedagang,
kemudian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Hal itu dikarenakan masih banyaknya lahan kosong yang ada di desa. Selain itu, cuaca di desa yang masih asri dianggap lebih tepat untuk bertani, berternak maupun berkebun. Tanaman yang ditanam petani juga berbeda berdasarkan letak datarannya. Petani di daerah dataran rendah biasanya memilih untuk menanam padi dan palawija. Sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Duduk di kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, yaitu pegawai, bank, konsultan, pengacara, sopir, atau karyawan pedagang dan buruh pabrik. Wilayah perkotaan yang padat membuat sebagian besar penduduk mengembangkan mata pencarian berbasis jasa. Pekerjaan jasa adalah orang-orang yang memberikan layanan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Contohnya yaitu jasa adalah guru, dokter, penjahit, konsultan, pengacara, dan lain-lainnya. Baiklah anak-anak, kalian buka halaman 30, yaitu di samping kalimat tadi, yaitu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yang mana itu memiliki 3 soal. Itu akan kalian kumpulkan pada minggu berikutnya. Sebelum itu, ibu di sini mempunyai cerita, yaitu asal mula Bukit Catu. Nah, ada yang ingin membacanya anak-anak pada buku kalian itu? Saya Bu. Nah, di pendalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti aku panen, kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Berapa kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat segondok tanah yang bertumpuk seperti catu. Catu adalah alat nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin bukan tanah itu tidak ada, kata suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya, "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan melimpah." Sejak saat itu, istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panen. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap istri membuat catu nasi, saat itulah pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadari bahwa
Si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun berhenti membesar. Sejak saat itulah onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Asal mula Bukit Catu. Nah, di sini kalian tahu nggak tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu? Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Mereka merupakan salah satu unsur pembangunan cerita. Dalam sebuah cerita, setiap tokoh berfungsi sebagai membawa pesan, manat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Dalam cerita di atas yang ibu kita baca dan kita simak sama-sama tadi, terdapat 3 tokoh, yaitu suami, istri, dan penduduk desa. Tokoh utama dalam cerita asal mula Bukit Catu adalah suami dan istri. Penduduk di desa di cerita tersebut merupakan tokoh tambahan karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai manis cerita saja. Jumlah tokoh utama dalam sebuah cerita bisa berjumlah lebih dari 1 selama tokoh-tokoh tersebut menjadi pusat dari cerita. Sering muncul walaupun kadar keutamaannya tidak selalu sama. Nah, anak-anak, pesan amanat yang dapat kita ambil dari cerita itu apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Kita hidup harus bersyukur, tidak boleh berlebih-lebihan, dan harus bersyukur terhadap segala hal yang terjadi pada kita, dan harus ikhlas dan terima. Sekarang ibu akan membacakan karakter individu yang ada di buku kalian, yaitu karakter individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Karakteristik individu adalah ciri khas atau sifat khusus yang dimiliki karyawan yang dapat menjadikan dirinya memiliki kemampuan yang berbeda dengan karyawan yang lainnya untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerjanya. Karakteristik individu yang tercermin dari kemampuan dan keterampilan, usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, keturunan, lingkungan sosial, pengalaman, dan nilai individu. Penetapan karyawan pada bidangnya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dan mempengaruhi pada prestasi dan kepuasan kerja yang tinggi. Keberagaman individual adalah rentang perbedaan intra-individual dan interi-individual dalam ciri dan atribut fisik, kemampuan, minat, ciri, dan tribe kepribadian, pengalaman belajar, dan pengalaman lingkungan rumah yang keberagaman individual pada dasarnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor bawaan, lingkungan, waktu atau kematangan, dan interaksi bawaan, lingkungan, dan kematangan sebagai suatu kebutuhan. Nah, di sini anak-anak, ibu mempunyai video karakteristik individu sesuai dengan lingkungan keluarga Anda sekitarnya. Baiklah, selamat menyaksikan videonya anak-anak.
saja pelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan anak-anak? Tidak ada. Baiklah, sudah pintar semua anak-anak ibu. Nah, jangan lupa ya anak-anak, PR yang ibu suruh tadi yang akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.